pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin dari Kebumen, Pak Yai. Pertanyaannya saya, saat ini banyak perdebatan tentang, saya sendiri sering menemukan gitu istilah seperti tadi Pak Kiai sebutkan Mu'tazilah, kemudian ada Mujasimah, kemudian sering dengar juga Asy'ariyah. Nah, yang saya tanyakan, mohon dijelaskan seperti itu Pak Kiai, perbedaannya apa itu Mu'tazilah, apa itu Mujasimah, dan juga Asy'ariyah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ditanya tentang Mu'tazilah, Mujassimah, Asy'ariyah. Ini beda sebenarnya. Sebenarnya ada dua kelompok, ya. Ada Munazzihah, ada Mujassimah. Munazzihah itu artinya kelompok yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Termasuk dalam Mujassimah ini adalah jumhur muslimin, mayoritas umat Islam. Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Syiah. Ini Munazzihah. Lawannya Munazzihah ini disebut dengan Mujassimah atau Musyabbihah. Disebut dengan Musyabbihah karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Disebut dengan Mujassimah karena menjasmanikan Allah, beranggapan bahwa Allah itu berupa benda jasmani. Jadi seperti itu. Kalau Asy'ariyah, Islam yang masuk ke Indonesia ini Asy'ariyah namanya. Artinya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk. Karenanya kalau dalam teori sifat 20 wujud qidam baqa, ini kan hafal semua ya. Dulu masih kecil kan pernah belajar wujud qidam baqa. Pernah? Wujud qidam baqa ini orang kan bertanya-tanya, kenapa ya para ulama membuat konsep sifat 20? Waktu di pondok, saya mengajar di pondok, gak ada kawan-kawan tanya kenapa kok 20. Setelah pulang, orang malah bertanya, Kiai, kenapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Loh, sampean minta berapa? Ndak, bukan minta berapa. Kok bukan 15, bukan 22, bukan berapalah, kok pas 20, 20 gitu. Ada yang bertanya begitu. Sifat 20 ini kan tujuannya pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya apa? Kenal. Orang kalau kenal dengan orang, saya kenal dengan Ustadz Anton ya, tahu orangnya, tahu fisiknya, tinggalnya di mana dan lain sebagainya. Kepada Allah kita ini kan wajib kenal kan. Kenal kepada Allah, di dunia kita gak bisa melihat Allah, tapi wajib kenal dan yakin. Maka bagaimana? Makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Yang kedua, mengapa sifat 20 itu? Mengapa 20 kok tidak lebih? Karena kemampuan akal manusia mengenal Allah itu sampai 20. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Kata para ulama, akal ini mampu makrifat kepada Allah hanya sampai 20, lebih gak mampu. Kita ini jangankan mengenal Allah, mengenal sesama manusia. Pengenalan kita kepada kawan kita ini terbatas. Saya sering mencontohkan kalau ngisi ibu-ibu muslimat. Saya tanya begini, ibu-ibu kenal saya apa enggak? Kenal Pak Yai. Betul? Betul. Pertanyaan kedua, saya ini sudah kawin apa belum? Sudah Pak Yai katanya. Betul? Betul. Pertanyaan ketiga, saya kawin berapa kali? Diem, gak ada yang jawab. Loh kok gak jawab? Gak tahu Pak Yai katanya. Katanya kalau Kiai sering kemana-mana sering kawin katanya. Nah ini artinya apa? Kita ini jangankan kepada Allah, kepada orang yang kita kenal, kita gak kenal semuanya. Saya gak yakin lah sampeyan yang mendukung Pak Jokowi kenal betul Pak Jokowi, atau sampeyan yang mendukung Pak Prabowo kenal betul Pak Prabowo. Gak yakin. Saya ini pernah
Kalau ke suatu daerah ya, di suatu daerah, misalnya di Jogja, saya tidak ceritakan di mana, khawatir ini viral kemana-mana nanti keluarganya tahu. Saya kalau misalnya ke Jogja, saya ini bermalam di rumah seorang ustadz, panggillah Ustadz Anton. Saya pasti bermalam di rumahnya beliau, tapi ini bukan di Jogja, di tempat lain. Nah, yang bersangkutan ini gak pernah ngomong selama akrab dengan saya, gak pernah bercerita kalau kawin lagi. Setelah saya bolak-balik bermalam di rumahnya, kira-kira dapat sekian tahun, kira-kira 4 tahunan, ada orang perempuan konsultasi hukum dengan saya. Saya jawab, nanti dapat beberapa hari konsultasi lagi. Lama-lama dia tanya, Pak Yai, gimana hukumnya kalau suami gak adil sama istrinya? Lalu saya tanya, sampean istri muda? Iya Pak Yai, katanya. Biasanya kan yang merasa tidak diperlakukan adil kan istri muda yang simpanan kan. Kalau istri muda yang terang-terangan biasanya kan lebih mendapatkan keadilan kan. Kalau yang muda yang simpanan ini kan memang takut-takut kan itu. Sampean istri simpanan? Iya Pak Yai, katanya. Siapa suaminya? Ya adalah, katanya. Jadi apa? Ustadz juga, katanya. Kenal saya? Ya kenal lah, masa gak kenal Pak Yai, katanya. Saya mikir-mikir, siapa ustadz yang kawin lagi di daerah ini? Lama-lama setelah sekian lama tanya, saya gak mau jawab. Saya gak mau jawab sekarang. Kenapa Pak Yai? Ya saya tanya siapa suaminya gak diberitahu semua, gak pernah bilang. Saya ini bikin penasaran, katanya. Saya sudah janji untuk merahasiakan. Ya apa? Ya jangan beritahukan suaminya. Mungkin istrinya siapa, dia punya istri siapa, kan nanti tahu sendiri. Ini namanya hilah kan ya, rekayasa. Akhirnya dia kirim foto istrinya. Istrinya pakai cadar. Tapi saya hafal walaupun pakai cadar. Loh, itu kan Ustadz Anu itu yang saya sering tidur di rumahnya. Iya Pak Yai. Artinya apa? Kita ini jangankan kepada Allah, pada kawan dekat yang sering kita ke rumahnya kadang nggak tahu. Sampian yang ada di sini, berangkat dari rumahnya kuliah, belum kawin, belum tentu gak punya istri. Kadang kawin siri dengan kawannya, cuma gak bilang-bilang, saksinya kawannya juga. Dan saksinya sudah barter, kamu jangan bilang-bilang, kita gak bilang-bilang, saling merahasiakan. Nah, makrifat kepada Allah ini manusia mempunyai 20. Jadi itu. Yang ketiga, sifat 20 ini sebenarnya jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita kalau berkenalan dengan orang, siapa namamu, dari mana asalmu, tinggal di mana sekarang, kerja apa, kan begitu. Sifat 20 juga begitu. Apakah Allah ada? Jawabnya wujud. Sejak kapan? Jawabnya kidam, tanpa permulaan. Sampai kapan? Jawabnya baqo, kekal abadi. Seperti apa? Mukhalafatu lil hawadithi, gak serupa dengan apapun perkara baru. Ada di mana? Qiyamuhu binafsihi, gak bertempat, berdiri pada zatnya sendiri. Ada berapa? Wahdaniyat esa satu. Ini kan apa namanya? Para ulama ini menyusun ini kan sangat sistematis sekali, terstruktur, sistematis. Cuma gak masif karena ini. Ini benar-benar terstruktur dan sistematis ini. Jadi memang para ulama kita dulu ini ya, apa namanya, menyusun konsep-konsep akidah ini benar-benar terstruktur dan sistematis. Ini namanya untuk mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Itulah. Ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau kelompok mujassimah lain, Allah seperti apa? Ada sepertinya.
Allah itu di dalam mujassimah itu ya, kitab-kitab mujassimah, Tuhan itu seperti seorang laki-laki, tingginya 30 meter, masih muda dan belum berjenggot. Dan ini mirip ajaran Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki, tingginya 30 meter, sudah tua, rambut jenggotnya putih semua. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Mujassimah, karena sudah berjenggot, satunya belum. Ini mukhalafat. Ada di mana? Kalau yang Mujassimah lain, kalau kita mayoritas umat Islam qiyamuhu binafsihi. Kalau Mujassimah ditanya di mana, ya jelas lah, alamatnya di Arasy. Loh, jauh sekali. Kalau kita perlu gimana? Ya sholat malam, kan tiap malam turun ke langit. Loh, ngapain turun ke langit? Untuk mendengar doa kamu. Apa kalau dari Arasy gak dengar? Gak bisa jawab. Nanti jawab gak bisa dengar, kafir. Bilang bisa dengar, ditanya lagi, ngapain turun kalau bisa dengar? Pokoknya faham yang nyeleneh itu memang sulit dirasionalkan. Sulit dirasionalkan. Ya, kalau ahlus sunnah ya enak memang. Ada di mana? Ya qiyamuhu binafsihi. Makanya kata ulama sufi, walladzi khalaqal ain la yuqadu lahu ain. Tuhan yang menciptakan mana-mana jangan ditanya di mana, karena mana-mana itu ciptaannya. Itu kata ulama sufi begitu. Ini perbedaan antara Mujassimah dengan Asy'ariyah Mu'tazilah dengan Munazzihah. Munazzihah itu menyucikan Allah dari menyerupai makhluk, menyucikan Allah dari membutuhkan tempat. Ini pertanyaan yang pertama. Ini kalau ingin tahqiq ya ngaji tauhid berbulan-bulan ini. Cuma ini perbedaan sedikit lah. Biar faham, biar ingat pelajaran waktu kecil dulu wujud qidam baqa. Pertanyaan berikutnya dibuat sendiri. Sifat keenam apa? Karena itu memang sangat sistematis dan terstruktur itu.